Baik, terima kasih. Ini adalah video part kedua dari pertemuan pertama kita, mata pelajaran Basic Application atau Basic Apps. Oke, sebelum masuk ke material kita, saya perlu menjelaskan mengenai laptop ya, atau device yang diperlukan pada masa belajar PJJ ini. Jadi memang banyak sekali inbox pertanyaan, baik email maupun sosial media yang lainnya. Ini kami buatkan video untuk menjelaskan mengenai perihal dari laptop atau device tersebut. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari siswa-siswa sekalian dan para bapak ibu atau wali murid siswa-siswa jurusan RPL. Jadi memang yang pertama, laptop atau PC itu adalah kebutuhan primer ya, kebutuhan primer bagi seorang pekerja IT atau di sini bahasanya adalah programmer, baik yang beginner dalam artian baru belajar, tahapnya belajar, maupun nanti secara profesional. Jadi untuk mengerjakan tugas-tugasnya nanti, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, itu nanti peralatan utamanya adalah laptop atau PC. Jadi pemahamannya seperti itu. Nah, pada keadaan normal dalam artian tidak pada masa PJJ seperti ini, di dalam lab RPL sudah disediakan untuk masing-masing siswa. Ketika jam pelajaran sudah ada laptop untuk siswa. Jadi kelas 10 sudah ada disediakan laptop, kelas 11 juga sudah ada, kelas 12 dan kelas 12 ya sudah ada laptopnya khusus. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi saat ini yang mengharuskan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan siswa untuk belajar di rumah. Jadi best practice-nya tetap dicoba ya, tetap agar maksimal ketika KBM menggunakan laptop atau device. Jadi untuk material bisa langsung dicoba di rumah. Nah, ini saran kami, rekan-rekan sekalian bisa mensiasati secara mandiri untuk kondisi PJJ ini dalam laptop atau device PC. Bahasa kami adalah mensiasati. Jadi mohon maaf, bukan untuk membeli, tidak mengharuskan untuk membeli. Jadi mensiasati ini silakan siswa-siswa nanti bisa pinjam punyanya temannya, pinjam punyanya kakak, orang tua, atau kerabat yang memiliki device ini untuk belajar. Seperti itu. Nah, banyak juga yang inbox ke kami bagaimana caranya atau spek apa yang harus dibeli atau sesuai dengan kebutuhan RPL itu apa saja sih. Nah, ini jika rekan-rekan alhamdulillah memutuskan untuk membeli laptop dari RPL, dari jurusan RPL ada beberapa suggestion, ada beberapa saran untuk laptop yang standar. Jadi memang kalau harganya semakin tinggi, harganya mahal, memang pantas ya untuk dapat spek yang wah. Tapi memang kalau memang sesuai kebutuhan, kami akan berikan suggestion untuk yang pas kebutuhan di RPL. Nah, mungkin yang pertama untuk merek silakan bebas memilih ya. Jadi di pasaran sudah ada beberapa merek. Kami tidak bisa menunjuk satu, ini merek ini, tidak bisa. Jadi memang silakan dari rekan-rekan bisa memilih merek laptop masing-masing. Lalu untuk spesifikasi, untuk prosesornya rekomendasi kami adalah Core i5 atau yang setara. Jadi mungkin ada yang
AMD, seri AMD prosesor itu yang setaranya sesama dengan i5, Core i5 tidak masalah. Nah, untuk RAM-nya rekomendasi dari kami 8 GB karena nanti untuk kebutuhan menjalankan Android Studio. Lalu ada lagi screen resolutionnya 1280 kali 800. Ini adalah rekomendasi dari Android Studio official documentation ya. Nah, oke, cukup dari kami mengenai jawaban itu. Nah, ini quotes dari kami, dari saya pribadi ini ya. Ini dari saya pribadi. How you use the PC or laptop is more important than the price of it. Jadi memang bagaimana kita memaksimalkan laptop yang kita punya. Jadi memang saya kenal beberapa siswa, beberapa orang, beberapa rekan yang laptopnya standarnya itu memang standar ya, tapi bisa digunakan dengan baik. Tidak diinstal game, tidak diinstal software yang memberatkan. Jadi memang hanya untuk kebutuhan pekerjaan. Seperti itu. Nah, harapannya rekan-rekan juga nantinya bisa memanage atau bisa mengatur laptop atau PC itu dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang untuk kebutuhan saja seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini mari kita mulai logic introduction ya. Kita mulai materi kita logic introduction. Nah, sebenarnya logika, ini materinya logika ya. Logika kalau definisi dari Wikipedia, dari literasi website itu memang merupakan disiplin ilmu ya, disiplin ilmu khusus yang nantinya akan menjabarkan apa cara-cara berpikir gitu ya secara umum. Memang ada pembelajaran spesifik ke situ. Nah, mungkin yang kami persepsikan logika ini seperti ini ya, akan saya sampaikan ya. Jadi bukan secara umum yang secara keilmuan itu bukan. Jadi memang logic in programmer perception. Jadi persepsi programmer logika itu gimana sih? Seperti itu. Nah, ini saya coba bantu definisikan ya. Jadi logika programmer yang diperlukan adalah ini keterangannya. Set of thinking to solve any kind of problem in clear steps. Jadi suatu cara berpikir, satu set cara berpikir untuk memecahkan atau menguraikan masalah dalam langkah-langkah yang jelas. Nah, itu yang kami maksudkan, yang saya maksudkan. Nah, di RPL kita akan belajar untuk mengimprove, belajar untuk mengasah skill logika kita secara terus-menerus. Jadi satu pertemuan ini langsung teman-teman belajar logika selesai enggak ya. Jadi memang ini continuously. Jadi memang ini berjalan terus-menerus nantinya. Jadi memang programmer itu memang tetap harus mengasah logikanya sih ya, kemampuan logikanya itu. Oke, contohnya ya, saya akan memberikan contoh di sini bagaimana caranya kita menjumlahkan dua nomor. Nah, kalau misalkan kita sebagai manusia pasti mikirnya gampang ya. Ya bilangan pertama tambah bilangan kedua selesai gitu kan. Oke, itu kalau manusia ya. Tapi kita adalah programmer. Kita berkomunikasi atau kita berinteraksi dengan bahasa pemrograman, dengan bahasa mesin. Jadi memang harus step by step. Nah,
Caranya gimana? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah, ini kalau coba saya jabarkan, yang pertama kita definisikan dulu. Kita definisikan dulu nomor atau bilangan pertama, first number, second number, bilangan kedua, dan bilangan ketiga, gitu ya. Jadi memang step by step ya. Oke. Jadi yang selanjutnya adalah mengisikan mengisikan bilangan ketiga dengan jumlah dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi bilangan ketiganya itu diisi hasil jumlah dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Step by step sekali ya, memang. Jadi memang kita bisa seperti slide saya sebelumnya tadi, in clear steps, any kind of problem in clear steps. Jadi bisa menjabarkan suatu problem atau permasalahan dalam langkah-langkah yang jelas, seperti itu. Nah, gitu ya. Semoga bisa ditangkap oleh teman-teman. Nah, ini saatnya masuk ke permainan ya. Saya lebih senang menyebut ini permainan, bukan tugas, tenang saja, karena ini jawaban bisa bermacam-macam ya. Oke. Jadi memang katakanlah saya punya gambar pertama di sini. Ini adalah gambar roster atau pemanggang roti tawar ya. Saya punya roster seperti ini. Ini gambar pertama. Gambar kedua, saya punya 3 buah roti tawar. Gitu ya, bisa ditangkap ya. Jadi ini gambar pertama, roster. Susunya nggak usah. Ini gandumnya nggak usah ya. Ini pokoknya saya punya roster gitu. Entah merek apa gitu ya. Lalu saya punya 3 roti tawar gitu. Nah, ini keterangan selanjutnya. Jadi kondisinya adalah it takes 30 seconds for the toaster to toast the bread. Jadi saya jelaskan lagi, toaster ini butuh waktu 30 detik untuk memasak. Jadi ini kan nanti dipencet ya, jeglek gitu ya. Nanti rotinya kan masuk tuh. Nah, itu nanti butuh 30 detik untuk masak, untuk memanggang rotinya itu. Nah, nanti kalau udah 30 detik langsung rotinya keluar gitu ya. Nah, oke. Kondisi yang kedua adalah left side of each toaster slot is broken. Jadi sisi kiri dari toaster ini, setiap slotnya ya, misalkan ini slot 1, ini slot 2. Ini slot 1 sisi kirinya, roti sebelah kirinya, dan slot kedua yang sebelah kiri ini itu rusak, nggak bisa buat manggang. Jadi yang bisa buat manggang adalah sisi kanannya saja. Jadi misalkan ini rotinya kalau dimasak ya, tek naik gitu 30 detik, yang mateng itu cuman yang kanan, cuman yang sisi kanan, yang kiri masih mentah gitu. Oke, nanti bisa di playback lagi kalau nanti belum mudeng. Nah, ini kuisnya adalah thread. Nah, ini how many seconds or minutes to toast all the breads and how. Jadi berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk memanggang atau untuk mentoast 3 roti ini. Kanan kiri matang semua ya, ingat ya. Kanan kiri matang semua. Berapa lama waktu yang diperlukan, and how, bagaimana caranya. Ini yang saya mau, and how. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah carilah waktu yang paling cepat. Cari cara paling cepat. Gimana caranya sih paling cepat gitu ya. Gimana caranya paling cepat gitu. Karena saya sangat lapar. Because I'm starving. Nah, seru ya permainan logika ini ya. Ini cuman games aja sih. Ini tugas tugas games kalian gitu. Saya harap teman-teman bisa memecahkan
persoalan ini. Jadi memang ada beberapa jawaban gitu ya nantinya. Nah, ini anggap saja ini ketentuan tugas ya. Jadi untuk latihan kita saja dulu mengenai logik ya. Kerjakan practice 1 ini dengan media apapun. Jadi silakan teman-teman nanti menjawab kuis ini, tugas ini, mau digambar, mau pakai buku, mau pakai kertas, mau pakai sketsa gitu, silakan. Mau pakai komputer, mau pakai Adobe, pakai Photoshop, pakai media apapun, terserah sekali. Yang penting bisa menjelaskan ke saya dengan baik. Nah, ini ada poin selanjutnya, sajikan penjelasannya semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Jadi teman-teman jadi seorang RPL memang harus kreatif ya, dan bisa menyajikan sesuatu semenarik mungkin ya. Nah, kalau sudah silakan rekan-rekan buat sebuah video pendek saja, video pendek untuk menjelaskan jawaban kalian, pekerjaan kalian, dan publish di YouTube. Oke. Lalu tolong videonya nanti harus di public ya, jadi jangan di private. Lalu nanti saya nggak bisa nonton atau gimana. Videonya nanti harus public, jadi nanti bisa melihat gitu, atau di public atau di private, intinya saya bisa melihat dulu gitu, intinya saya bisa melihat gitu ya. Kalau mau di private pun nggak masalah. Oke, mungkin ini saya edit public atau videonya mode private saja ya, saya bisa melihat seperti ini. Silakan nanti diatur di pengaturan YouTube-nya masing-masing. Oke. Nah, ini ketentuan tugasnya. Jadi silakan email ke saya, ke email berikut ini, ajisuryawan@smkarus.sj.id. Subjek emailnya itu bread_to_solving_class_absent. Jadi contoh ya, contoh subjeknya bread_to_solving_10rpl101. Ini kelasnya 10 RPL1 misalkan, terus absennya absen 1. Jadi formatnya tolong seperti ini ya. Jadi nanti saya akan nilai berdasarkan subjek yang kalian kirimkan gitu. Nah, ini karena masih beginner, silakan teman-teman bisa explore, bisa dikerjakan dengan baik. Jadi anggap saja ini adalah games ya, games yang nanti ada nilainya gitu. Jadi masih permainan. Due date-nya silakan teman-teman kirimkan pekerjaannya itu paling lambat tanggal 24 Juli 2020. Masih lama ya, masih. Jadi tolong harapannya teman-teman bisa mengerjakan jam 12, sebelum jam 12. Jadi misalkan kalau pekerjaannya lewat dari tanggal ini, jam ini, nanti ada diskon untuk nilainya, seperti itu. Nah, oke, jadi kerjakan saja dulu dengan baik. Ini ada quotes untuk rekan-rekan sekalian, untuk kita, do the best and the best will follow you, seperti itu. Baik, akhir kata, terima kasih. Ini adalah pertemuan pertama pada tahun ajaran ini. Rekan-rekan bisa diskusi, kita bisa berdiskusi di email ini. Silakan teman-teman bisa tanya di email atau diskusi di email, atau kita bisa bertanya pada platform Teams ya yang sudah kita buat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.